Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita ambil bagian mengikuti renungan harian keluarga di saat ini. Di awal pelayanan ini, mari mendengarkan satu pujian yang berikut ini. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang penuh dengan kuasa dan penuh dengan kasih dalam kehidupan kami. Inilah kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini, yang rindu untuk membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun kami semua dengan hikmat-Mu, supaya kami boleh membaca, merenungkan, dan melakukan dengan baik seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Lukas 12 ayat 6-7, berkata begini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tema renungan di hari ini, Tuhan pemelihara hidup. Jangan takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kehidupan orang Yahudi di abad pertama, burung pipit adalah burung kecil yang dijual sangat murah sebagai makanan bagi kaum miskin. Burung ini hampir tidak memiliki nilai ekonomi dan juga dianggap remeh dalam struktur sosial masyarakat saat itu. Namun kita bisa melihat secara luar biasa, Yesus justru memakai contoh yang paling kecil dan tidak diperhitungkan untuk menyatakan kemuliaan pemeliharaan Allah. Jika burung pipit yang murah tidak dilupakan Allah, terlebih lagi manusia yang diciptakan menurut gambar dan telah ditebus oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 12 ayat 6-7 memperlihatkan keseimbangan yang indah antara kedaulatan Allah dan providensiah Allah. Setelah Yesus memperingatkan murid-murid tentang penganiayaan dan ancaman dunia, Ia menghibur mereka dengan pengajaran bahwa Allah tetap memelihara umat-Nya secara sempurna. Pernyataan tidak seekor pun dilupakan Allah menunjukkan bahwa tidak ada bagian ciptaan yang berada di luar perhatiannya. Bahkan, satu frasa yang juga sangat luar biasa yang dapat kita renungkan, saudara-saudara, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Menegaskan bahwa pengetahuan Allah bersifat personal, detail, dan sangat luar biasa. Dalam teologi reform, hal ini berkaitan dengan doktrin Providentia Dei, yaitu pemeliharaan Allah yang terus bekerja, menopang, mengatur, dan memimpin seluruh ciptaan
menurut kehendak-Nya yang sempurna. Allah bukan hanya pencipta yang memulai dunia lalu membiarkannya berjalan sendiri, melainkan Allah yang hadir dan berkarya dalam setiap detail kehidupan umat-Nya. Karena itu, perintah atau nasihat jangan takut bukan sekadar penghiburan emosional, tetapi panggilan untuk percaya penuh kepada Allah yang berdaulat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini memberikan pesan firman bagi kita semua. Ketika kita merasa tidak dihargai, gagal, takut terhadap masa depan, atau lelah menghadapi pergumulan dunia, ingatlah bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Dunia mungkin menilai kita kecil dan tidak berarti, tetapi di hadapan Tuhan hidup kita berharga. Karena itu, jangan hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan, melainkan belajarlah untuk terus bersandar pada pemeliharaan Tuhan Allah setiap hari, bahkan setiap detik kehidupan kita. Tetaplah setia berdoa, taat, dan setia membaca firman, tekun melayani, dan hidup dalam kekudusan. Sebab Allah yang menghitung rambut kepala kita adalah Allah yang juga memegang seluruh hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, yang sangat bersyukur ketika kami memiliki Tuhan Allah yang penuh dengan kuasa dan penuh dengan kasih. Tuhan Allah yang menciptakan kami tetapi juga memelihara kehidupan kami. Kami sungguh bangga dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mampu merespon setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua. Dan biarlah bagian firman Tuhan yang sudah kami renungkan di saat ini semakin memperbarui kehidupan kami semua di hadapan Engkau. Saat ini ya Tuhan kami bermohon, Tuhan kiranya Engkau berkati semua anggota jemaat yang setia membaca, merenungkan firman, setia mengikuti pelayanan ini. Diberkatilah mereka semua dalam keluarga mereka masing-masing. Harapan kerinduan mereka kiranya Tuhan berkati. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara-saudara sudah ambil bagian mengikuti pelayanan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati, memelihara kehidupan kita semua bersama dengan keluarga kita masing-masing. Shalom.